Terima kasih sekali kehadirannya semua. Selamat datang nih Pak Suryadi. Pembimbing Pak Suryadi adalah Pak Sparta, Pak Dr. Sparta. Kemudian ada penguji juga ini Bapak Dr. Rozi Asabil. Saya sebagai pemimpin sidang nih, karena Pak Rozi sudah meninggalkan MM, jadi saya disuruh menggantikan, jadi terpaksa saya menggantikan Pak Rozi. Sebetulnya Pak Mukhlis itu bukan menggantikan, Pak. Itu justru mengawali dan semuanya ditutup oleh Pak Mukhlis. Mengawali dulu tahun 2004. Ya, jadi terima kasih sekali nih Pak Sparta sudah membimbing makalah atau tesis dari Pak Suryadi. E-nya ini apa nih? E-nya Pak. Epi, Pak. Epi, ya. Iya, Pak. Epi Suryadi, nomor mahasiswa 2019 ya, 2019. Ini baru semester keempat ya, Pak? Ya, baru masuk, Pak. Keempat. Bagus sekali nih, Pak. Jadi bisa cepat selesai. Alhamdulillah, Pak. Kita sangat mengharapkan Bapak bisa cepat segera mungkin selesai. Terima kasih juga Pak Sparta bimbingannya. Pak Rozi, kita bisa segera persilakan Pak Suryadi ya Pak untuk presentasi. Silakan. Ya. Kami persilakan Pak Suryadi. Ini tentunya hanya untuk mengukuhkan pengalaman Bapak seluruhnya di bidang operasional risk ya Pak. Iya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mukhlis. Ya. Oke, saya mulai Pak. Seminar proposal ini agenda yang ada di dalam presentasi saya. Kemudian judulnya adalah evaluasi penerapan risk and control self assessment dalam manajemen risiko operasional dalam kurung studi kasus pada divisi pinjaman konsumer Bank X. Ya. Oke, saya lanjut Pak. Ya, silakan. Untuk latar belakang penelitian, intinya bank sebenarnya kita ketahui adalah merupakan agen pembangunan, agent of development, di mana bank itu adalah sebagai penggerak ekonomi satu negara. Jika bank runtuh, maka perekonomian negara juga biasanya ikut-ikutan runtuh gitu. Nah, terkait dengan bisnis perbankan, bank itu adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan, di mana salah satu dana yang dibutuhkan oleh bank itu dalam menjalankan operasionalnya adalah berdasarkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap satu bank itu harus tetap dijaga dengan baik, sehingga orang tetap berhubungan dengan bank, khususnya terkait dengan simpanan di bank gitu. Nah, terkait dengan risiko, bank adalah bisnis yang penuh risiko. Semua bisnis ada risiko, tapi bank risikonya lebih banyak lagi. Seperti yang saya baca di beberapa literatur terkait dengan proposal tesis ini, bank itu masa sekarang dan kedepannya tetap akan penuh risiko. Kemudian juga bank itu mulai menerima risiko atau terpapar risiko pada saat dia menerima simpanan dan menyalurkan kredit. Nah, untuk itu terkait dengan risiko yang cukup banyak di bank, maka bank itu perlu diatur. Dengan demikian, bank itu juga bisa dibilang sebagai fully regulated institution. Semua bisnis ada aturan, tapi bank lebih banyak lagi aturannya terkait dengan bagaimana mereka melakukan operasionalnya, sehingga jangan sampai terjadi kerugian yang berakibatkan kepada semua stakeholder-nya. Nah, terkait dengan aturan ini, maka bank itu juga diwajibkan untuk melakukan tata kelola yang baik sesuai dengan POJK nomor 55/2016, di mana salah satu prinsip tata kelola yang baik, good corporate governance, itu salah satunya adalah manajemen risiko, di mana bank dalam menjalankan bisnisnya harus melakukan manajemen risiko yang tertata dan jelas. Kemudian latar belakang lebih detailnya adalah terkait dengan risiko operasional. Pada bank itu, risiko operasional terjadi pada atau kemungkinan terjadi pada produknya,
prosesnya, dan semua aspek terkait dengan operasional yang ada dalam bank. Kemudian juga ada konsep namanya 3 lines of defense, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Dan berikutnya yang terakhir itu adalah risk and control self-assessment. Ini adalah topik utama yang akan saya teliti terkait dengan tesis ini. Kemudian terkait dengan 3 lines of defense, konsep ini saya baca di beberapa literatur. Ini banyak yang menceritakan sejarahnya berbeda-beda. Ada yang bilang bahwa ini adalah konsep yang sebelumnya berasal dari militer Amerika Serikat. Jadi mereka adalah first line of defense, pertahanan lini pertama, kemudian pertahanan lini kedua, dan pertahanan lini ketiga. Tapi ada juga yang bilang bahwa 20 tahun lalu ini pertama kali dikenalkan di Inggris. Dikenalkan di Inggris pada institusi keuangan. Jadi bukan hanya bank, tapi institusi keuangan. Dan kemudian diadopsi oleh The Institute of Internal Auditors pada tahun 2013, sehingga menjadi formal konsep yang digunakan, dan hingga saat ini juga digunakan oleh Basel Committee di dalam Sound Principle of Management of Operational Risk. 3 lines of defense ini membagi 3 tanggung jawab pertahanan. Pertama itu adalah yang disebut sebagai first line of defense. Fungsi ini berada pada bisnis atau fungsional unit pada level pertama. Kemudian second lines of defense itu berada pada unit lain, bagian lain yang fungsinya adalah sebagai risk control. Jadi kalau untuk first line tadi disebut sebagai risk owner atau yang mempunyai risiko. Kemudian yang second line of defense adalah yang mengontrol yang dilakukan oleh first line. Dan yang ketiga itu adalah internal audit yang berfungsi sebagai risk assurance, memastikan bahwa fungsi first line of defense dan fungsi second line of defense itu berjalan sebagaimana mestinya. Dari gambar yang saya tampilkan ini terlihat bahwa arahnya itu adalah ke atas, ke senior management, kemudian dari audit sebagai risk assurance itu mempunyai 2 kepala, ke senior management juga kepada komisaris dan audit committee. Per 2020 kemarin sudah keluar lagi namanya 3 lines model. Ini juga dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors. Mereka merubah sedikit konsep. Saya di sini tidak tampilkan karena pada saat ini semua bank masih menggunakan konsep 3 lines of defense. Mereka belum ada yang menggunakan yang namanya 3 lines model. Secara global sih sama, tapi poin utama adalah memberikan fungsi yang jelas pada masing-masing kategori ini. Mereka tidak bilang lagi sebagai defense, tapi first line, second line, dan third line. Hal ini juga kalau di skema yang sekarang kelihatan bahwa tidak ada interaksi antara first line, second, dan third line. Nah, dengan model yang baru itu ada interaksi antara 3 lini ini, kemudian juga dengan senior management juga ada interaksi, dan dengan komite audit dan komisaris juga ada interaksinya. Kemudian selanjutnya, terkait dengan risk control self-assessment, ini merupakan salah satu perangkat risiko operasional selain key risk indicator dan loss event database sesuai dengan Ikatan Bankir Indonesia. Hal ini juga diatur di Basel Committee. Terakhir itu keluar revisi terhadap Sound Principle yang dikeluarkan oleh Basel per Maret 2021 kemarin. Risk Control Assessment ini adalah termasuk ke dalam satu proses yang mereka wajibkan ada pada first line of defense dalam konsep manajemen operasional, manajemen risiko operasional. Risk control and self-assessment ini merupakan proses di mana risiko operasional dan efektivitas pengendaliannya dinilai dan diperiksa. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa semua tujuan bisnis akan terpenuhi. Pada beberapa bank mereka menggunakan seperti di Citibank dulu namanya awal. Ini saya udah melakukannya dari tahun 97. Itu bank lain belum melakukan. Itu namanya CCSA. Control and Compliance Self-Assessment. Jadi belum ada kata-kata risk-nya.
Kemudian di CIMB Niaga mereka menerapkan namanya KCSA, begitu juga di Permata mereka menyebutnya KCSA, Key and Control Safe Assessment. Tapi istilah umum yang digunakan secara konsep dalam Basel Committee juga, di bank-bank lain juga, mereka menggunakan istilah RCSA atau Risk and Control Safe Assessment. Oke, berikutnya kaitan penerapan RCSA pada manajemen risiko. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi juga, RCSA ini juga diatur di dalam Basel Committee, di Sound Principle of Management of Operational Risk Management. Kemudian juga ini saya kutip satu, di proposal saya ada satu lagi, ini yang diberikan oleh Philippa Gerling dalam di 2013, kerangka kerja manajemen risiko operasional. Jadi salah satu tools yang digunakan dalam menganalisa atau mengidentifikasi risiko operasional. Kemudian terkait dengan permasalahan yang ada untuk penelitian ini, berdasarkan pengamatan terdapat kerugian operasional yang dialami oleh divisi pinjaman Bank X. Sementara secara bank-wide di Bank X tersebut, penerapan manajemen risiko operasional khususnya RCSA itu sudah dilakukan sebagai suatu keharusan pada level unit yang paling rendah di dalam organisasi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Basel Committee. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mencari penyebab kenapa kerugian operasional tersebut masih terjadi meskipun RCSA sudah dilakukan dengan rutin, dan seberapa efektifkah pelaksanaan RCSA yang dilakukan. Bagus. Oke Pak, saya lanjut Pak. Kemudian perumusan masalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kerugian operasional pada divisi pinjaman konsumer Bank X. Kemudian juga untuk mengetahui seberapa efektifkah pelaksanaan RCSA yang dilakukan, dengan melihat seberapa banyak kejadian risiko yang bisa terdeteksi, dan kemudian seberapa besar kerugian operasional yang ada. Karena secara realnya, kerugian operasional itu bisa terdetek pada saat melakukan RCSA atau tidak terdetek sama sekali. Nah, terkait dengan hal ini, untuk yang masalah ini saya akan teliti adalah jika ada kerugian operasional, maka saya akan lihat itu penyebabnya apa. Apakah ini sebenarnya seharusnya terdetek oleh RCSA atau tidak? Jika tidak, kenapa? Kenapa bisa sampai tidak terdeteksi? Gitu. Nah, mungkin nanti kalau tidak terdeteksi, mungkin perlu kita lakukan perubahan terkait dengan kerugian operasional terjadi itu dalam bisnis apa, dalam proses apa. Nah, mungkin kita harus melakukan perubahan yang terkait dengan langkah-langkah pengujian atau test step yang ada pada RCSA tersebut. Kemudian kerangka penelitiannya, saya gambarkan di sini paling kiri, sebelah kiri itu adalah studi literatur yang saya sudah lakukan, sehingga hasilnya sudah berupa proposal ini. Kemudian RCSA sendiri datanya saya ambil itu 5 tahun. Kemudian nanti saya akan lihat kejadian risikonya ada berapa, kerugian operasionalnya ada berapa. Kemudian seperti saya jelaskan tadi, kejadian risiko itu mendeteksi nggak potensial loss ya, kemungkinan kerugian yang terjadi. Jika iya, berarti bagus, kira-kira kesimpulan awal seperti itu. Nah, jika tidak, maka kita perlukan analisa. Maka saya akan melakukan analisa terkait dengan penyebabnya, masalahnya apa, root cause-nya apa. Kemudian seberapa besar impact-nya. Dan terkait dengan grading matrix. Jadi impact sama likelihood. Jadi kemungkinan yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan, dalam waktu setahun, 2 tahun, dan ada beberapa tahun. Kemudian impact-nya seberapa besar, baik secara finansial ataupun tidak. Dan kemudian juga dilakukan analisa test step RCSA, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian juga untuk operasional sendiri, apakah terdeteksi melalui RCSA atau tidak. Jika terdeteksi, maka itu berarti bagus. Jika tidak terdeteksi, kita simpulkan perlu dilakukan analisa. Dari hasil ini nanti saya akan memberikan satu kesimpulan penelitian dan saran perbaikan yang perlu dilakukan. Kemudian desain penelitian, saya menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus yang menurut Uma Sekaran,
Studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu, seperti bisnis tertentu, unit, atau organisasi. Hal ini tergambar dengan judul tesis saya ini. Kemudian desain penelitian berikutnya adalah karakter penelitian kualitatif yang dilakukan adalah researcher as risk instrument. Harusnya adalah key, Pak. Ini maaf, saya waktu ganti key control menjadi risk control, semua jadi keganti. Harusnya adalah researcher as key instrument, Pak. Jadi maksudnya penelitinya itu adalah mengumpulkan data sendiri, dia menjadi kunci utama melalui pemeriksaan dokumen, observasi, atau mewawancarai partisipan. Mereka mungkin menggunakan protokol, instrumen untuk merekam data, tapi penelitilah yang benar-benar mengumpulkan informasi dan menafsirkannya. Mereka cenderung tidak menggunakan atau mengandalkan kuesioner atau instrumen yang dikembangkan oleh peneliti lain. Pada penelitian kualitatif ini, tidak ada keharusan bahwa harus ada responden. Saya baca di literatur, tapi jika diperlukan, saya akan melakukan interview yang terstruktur, pertanyaan terstruktur, kepada 6 orang pelaksana ACSE yang ada di tempat saya, Pak. Kemudian objek penelitiannya adalah Divisi Pinjaman Consumer Bank X Kantor Pusat. Cakupan penelitian adalah mengenai penerapan Risk and Control Self-Assessment, RCSA, oleh First Line of Defense dalam ruang lingkup manajemen risiko operasional. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah pengumpulan dokumen atau data pelaksanaan RCSA periode 2015 sampai dengan 2020 berupa time series data. Selain itu, observasi saya sebagai peneliti sekaligus sebagai partisipan yang terlibat di dalam proses. Sebagai pendukung, jika diperlukan, dilakukan interview structured kepada 6 orang pelaksana RCSA-nya. Kemudian mengenai analisa data, terdapat 2 yang saya bisa terapkan, 2 pendapat yang saya bisa terapkan. Yang pertama itu Matthew B. Miles di 2014, yaitu data itu pertama adalah condensation, jadi data itu dipilih, difokuskan apa yang kita mau, kemudian kita sederhanakan, kemudian kita narasikan, atau kita rubah bentuk datanya. Kemudian display kita tampilkan berupa matriks, grafik, chart, atau berupa jaringan kerja atau jaringan proses. Kemudian yang terakhir adalah drawing and verifying conclusions. Jadi hasil daripada penelitian yang dilakukan berdasarkan data tersebut. Yang kedua ini tidak jauh berbeda, cuman prosesnya ada 5 dari J. Ritchie dan L. Spencer dalam buku I. Nigren 2019. Yang pertama adalah familiarization with the data. Jadi kita harus mendalami data tersebut, membuat catatan-catatan terkait dengan data yang ada, sehingga kita menjadi terbiasa dengan data yang ada tersebut. Kemudian melakukan identifying a thematic framework. Jadi pada saat kita menganalisa data tersebut, kita akan lihat secara deduktif, sesuai dengan permasalahan utama, atau induktif, kita lihat dari fakta yang ada berdasarkan data tersebut. Kita akan tarik ke atas sesuai dengan tema, tema dari penelitian ini. Kemudian indexing itu adalah dibagi-bagi, diklasifikasikan seperti proses pertama yang ada di teori sebelumnya. Kemudian charting berupa tabel atau graphs. Dan kedua adalah mapping and interpretation. Mapping kita kaitkan dengan proses-proses yang lain yang terkait dengan kerangka kerja manajemen risiko operasional. Dan hasilnya berupa interpretasi yang akan menjadi kesimpulan dan saran pada penelitian ini. Kemudian yang ketiga, proses yang saya lakukan, analisa dimulai dari pemilahan data atau proses spesifik, jumlah RCSA yang ada dalam periode tersebut, kemudian risk event yang ada, loss event, root cause analysis, kemudian operational risk subtypes sesuai dengan ketentuan yang ada di Basel, kemudian grading matrix terkait dengan impact dan likelihood, kemudian analisa test step juga jika diperlukan sesuai dengan periode data yang ada. Kemudian data akan dianalisa, dibandingkan dengan ketentuan prosedur, literatur,
dan nantinya akan dimunculkan hasil penelitian berupa penjelasan deskriptif dilengkapi dengan grafik dan tabel. Oke Pak, sampai di sana saya sudah mengumpulkan daftar pustaka, ada beberapa buku dan jurnal Pak, termasuk jurnal Pak Sparta juga ada Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi Bapak. ini penelitiannya sangat menarik ya, karena diambil dari praktek. Ini justru yang diharapkan tesis Indonesia Banking School itu seperti ini Pak. Jadi memang yang diambil dunia praktek Pak. Iya Pak. Yang kita harapkan, dan juga diharapkan sekali betul-betul ada manfaatnya bagi dunia praktik, dunia praktisi dan manajerial maupun strategis di Bank X ini Pak. Itu yang kami harapkan, sehingga IBS ini punya perbedaan dibanding program magister manajemen yang lain. Jadi saya sangat senang nih dengan tesis seperti ini. Nah, tentunya kalau kita bandingkan dengan tesis-tesis yang kuantitatif, nah kita jadi perlu penyesuaian lagi nih cara menilai tesis itu ya Pak. Karena kalau biasanya pakai statistik kemudian diukur kemudian langsung ketemu gitu kan. Kalau ini kan kita banyak judgement harus kita gunakan untuk menilai seberapa scientific ini gitu kan. Nah, kemudian juga seberapa manfaat, benefit dari penelitiannya harus benar-benar dirasakan gitu kan. Jadi ini menarik Pak. Tantangan juga nih buat pembimbingnya saya kira nih Pak Sparta. Benar Pak. Saya berpikir keras juga nih Pak. Menjelaskan sistematika ke Pak Suryadi seperti apa nih. Iya. Ini menarik ya. Baik Pak, tapi kita yakin ini bermanfaat gitu kan. Ini bermanfaat bagi dunia praktisi, bermanfaat dan bermanfaat memberikan solusi, memberikan konklusi tentang apa yang terjadi gitu kan. Nah, ya Pak. Untuk itu saya akan mohon Pak Rozi Asabil nih. Nah, Pak Dr. Rozi Asabil ini kan pernah membawahi bidang ini nih. Beliau ini kan direktur kepatuhan dulunya nih. Jadi bahkan waktu sebelum komisaris juga membawahi itu Pak. Jadi saya yakin banyak masukan nih dari Pak Rozi. Silakan Pak Rozi. Ya. Terima kasih Pak Dr. Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dr. Sparta, Pak Suryadi, Pak Dr. Mukhlis. Saya kira ini ide yang menarik dan bagus ya. Karena begini, kita kan selama ini memang fokus banyak sekali di kuantitatif ya. Memang kuantitatif itu penekanan pada tools ya. Tetapi kadang-kadang mereka setelah ketemu hubungan ini, hubungan itu, positif, negatif, signifikan, kurang signifikan, mereka nggak bisa lagi explore gitu. Kadang-kadang di situ kelemahannya. Jadi mereka hanya melihat hubungan ini, hubungan itu. Memang bedanya kalau Pak Suryadi berani di kualitatif, saya kira memang menekankan pada pengalaman Pak Suryadi lah, saya kira. Yang syarat di pengalaman. Dan ini kelebihannya sebetulnya. Jadi bagi IBS ini sesuatu yang positif. Penggabungan antara kuantitatif, biasanya kuantitatif itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang dia metodenya menguasai, tapi kontennya tidak terlalu mendalam. Tapi kalau yang kualitatif biasanya mereka kontennya menguasai banget gitu. Nah kita di IBS saya kira dua-duanya kita perlu gitu. Kuat di metodologi dan kuat di konten, dan itulah kekhasan dari IBS gitu. Keunikan dari IBS itu kombinasi antara tools and content gitu. Nah ini Pak Suryadi saya kira memberi kontribusi bagi bagi tempat Pak Suryadi kerja maupun bagi
ya pengembangan konten dan konseptual approach yang dilaksanakan oleh IBS selama ini. Terima kasih, Pak. Saya mau menyampaikan Pak Suryadi Ya, Pak. terkait kan Bapak fokus kepada risiko operasional. Ya. Nah, operasional itu kan ada di wilayah yang saya kira sentuhan antara kalau kita kembali ke Basel 2, ya, itu di Basel 2 itu ada di pilar 1 kan, kredit pasar operasional, pilar satunya. Tetapi di pilar 2-nya juga ada gitu, ya kan? Di pilar 2-nya juga ada. Artinya di pilar 2 itu di supervisory review-nya juga ada di situ. Tidak hanya internal risk based banking book gitu ya. Tetapi juga di situ ada concentration risk, ada fraud juga di situ. Ya kan? Ada fraud juga, berarti fraud itu bersinggungan antara Basel 2 dengan Basel 1. Sementara kan nanti Bapak mungkin juga mau melihat lagi, ya, kalau di Basel 1 khusus untuk 3 risiko besar itu, ya, itu kan biasanya bank melakukan ICAP di situ ya, ICAP gitu, Internal Capital Adequacy Assessment Process, ya kan. Nah dari ICAP itu kan kita akan menemukan berapa modal yang harus kita provide untuk potensi risiko 3 risiko besar itu gitu. Ya kan, berapa persen modal yang harus kita risiko. Nah mungkin juga Bapak karena ini bicara risiko, mungkin juga perlu menyinggung masalah modal, karena itu larinya ke modal nanti. Ya, larinya ke modal, karena modal yang dari Basel 1 yang dihitung dari ICAP itu memayungi risiko operasional juga gitu. Ya, kan risiko operasional itu baik yang untuk expected maupun unexpected risk gitu. Nah, kalau yang unexpected risk itu yang external event itu, yang catastrophic itu kan, yang catastrophic itu kan under operational risk kan. Nah, itu juga nanti ketika ini coba saya kira satu secara keseluruhan saya konsepnya menarik untuk Bapak tulis ya, dan terus didalami. Kemudian yang kedua juga nanti Bapak melihat antara Basel 1 pilar Basel 2. Jadi Basel 2 itu kan ada 3 pilar. Nah, pilar 1 dan pilar 2-nya gitu. Ya, kalau pilar 1 kan kita sudah hitung dari perhitungan neraca tuh. Dari perhitungan laba rugi kan kita sudah hitung tuh dapat KPMM sekian gitu atau KAR sekian kan. Kan biasanya ada di situ. Tetapi ada sisi lain juga yang perlu juga dilihat di situ di dalam kita bicara risiko operasional. Kan Pak Suryadi bicara itu adalah risk control sub-assessment. Nah, RCSA itu sama KRI atau KRI itu kan itu short term itu sebetulnya. Alat untuk mengukur risiko yang short term gitu. Karena kalau yang long term bukan itu yang dipakai. Kalau yang long term yang dipakai itu yang LED. Loss Event Database. Ya. Nah, kendalanya di kita itu selalu di LED kan, loss event database gitu, karena kita nggak pernah nyimpen data gitu, nggak pernah rapi, malah orang fraud kita sembunyiin gitu. Ya. Kalau perlu kita buang dari laporan gitu kan, itu kan bertentangan dengan prakteknya gitu kan. Karena terkait reputasional ya Pak. Nah ini juga nanti Bapak menarik untuk Bapak dalami, karena budaya di kita tuh beda Pak. Saya mengamati betul ya teman-teman di lapangan itu di cabang lah terutama ya, kalau ada fraud itu mereka umpetin gitu, sembunyiin, padahal kita perlu itu untuk LED kita, loss event database kita itu kita perlu keep gitu kan, untuk kita running ya kan 5-7 tahun ke depan. Sementara kalau risk control self-assessment ini kan itu sebetulnya lebih fokus kepada preventif gitu ya, preventif, jadi ex ante lah gitu, ex ante ya, bagaimana teman-teman sebelum memberi kredit mereka list dulu ya kan berbagai. Nah kadang-kadang prosedural ngelis
checklist itu kadang-kadang mereka dianggap sebagai rutinitas gitu. Ada ini enggak? Ada. Oh, KTP-nya gimana? Ada checklist gitu. Ada pengikatan agunannya gimana? Ada gitu. Nah, ini kadang-kadang di lapangan itu yang barangkali juga Bapak menarik untuk dianalisis, karena budaya kerja di kita itu mestinya kan gini, ada check and balance gitu ya. Check and balance itu ini pengikatan gimana nih? Oke, siap, bagus. Padahal harusnya kan di mana barangnya gitu. Cek bener kayak ini pengikatannya gitu. Jangan hanya bagus-bagus gitu. Jangan bagus-bagus ternyata belakangan jebol gitu kan. Nah, itu kelemahan di RCSA itu. Kadang-kadang di self assessment itu dipengaruhi oleh budaya kerja dari orang-orang kita gitu. Ya. Nah, budaya kerja ini kalau di bank-bank asing mereka strict biasanya. Nggak bisa. Kalau Anda bilang bagus, mana barangnya gitu. Mereka harus tunjukkan gitu. Nah, ini ada pengaruh budaya yang melekat di dalam pelaksanaan RCSA itu. Itu juga menarik Bapak eksplor nanti. Kan begini nih, Pak Suryadi kan ingin mengatakan nih, kenapa sih RCSA atau KRA itu sebagai dua alat yang dipakai untuk short-term risk mitigation gitu, tapi masih belum efektif gitu kan? Ya, Pak. Ketika Bapak menemukan tidak efektif, bukan Bapak langsung melihat kadang-kadang di alatnya, tapi di budaya kerjanya orang di lapangan itu seringkali itu saya mengamati betul itu teman-teman itu. Ini kita bicara praktek ya. Ya, Pak. Nah, kadang-kadang toolsnya sudah bagus, tapi karena mau gampangnya, mau cepatnya, mau ini, sehingga di situ ada problem asimetrik gitu, asimetrik disiplin gitu. Jadi si disiplinnya itu nggak strict betul gitu ketika bicara risiko. Itu menarik juga Bapak lakukan gitu. Nah, kalau kita sebetulnya kami di LPP itu sebetulnya pernah menginisiasi dulu untuk mengumpulkan LED itu. Jadi loss event database itu pernah dulu LPP itu mendirikan namanya risk management center gitu, RMCI gitu, RMCI lah gitu. Dulu pernah itu dilakukan. Tapi ternyata sekali lagi budaya waktu itu kan kita sebutlah Bank Mandiri, BNI, BCA gitu kan. Nah, kita ajak sama-sama untuk sharing data gitu. Nah, ketika sharing data, ada fraud di satu bank, mereka nggak berani buka gitu, nggak berani cerita. Akhirnya bubar sendiri di jalan gitu. LED itu bubar sendiri jalan. Kita nggak berhasil mengumpulkan loss event database-nya, nggak bisa karena teman-teman bank lain nggak bisa sharing dan nggak mau sharing karena ada reputation di situ, ya kan? Nah, itu jadi banyak alat-alat yang bagus di dalam risk management itu, tetapi seringkali terkendala di cara kerja kita gitu, budaya kerja kita. Pak Suryadi kan pernah di Citibank, ya kan pernah juga di Bank Nasional. Nah, mungkin Bapak juga bisa ngomentari explore itu gitu, ya kan? Ya, Pak. Itu saran saya. Supaya apa? Supaya kontennya ini memang benar-benar sisi praktikalnya dominan gitu. Memang kualitatif itu menariknya di situ, ya kan? Ada hal-hal yang di toolsnya nggak tajam, nah Bapak bisa tajam di situ menambahkannya. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Itu saran saya. Karena sekali lagi saya melihat ya budaya kerja lah gitu, budaya kerja mau cepat, mau gampang, mau mudah. Jadi kadang-kadang seperti kita lah. Kita kalau lihat buku tebal itu kan bawaannya malas aja udah baca ya kan. Nah, itu ada mental illness juga gitu di kita itu gitu kan. Atau satu, yang kedua melihat tulisan yang banyak nggak ada gambar itu malas kita kan. Nah, sisi itu Pak yang Bapak menarik untuk Bapak eksplor gitu. Jadi ada pendekatan budaya. Itulah sebetulnya mengapa konsultan asing itu selalu menyarankan untuk pendekatan budaya kerja. Mengapa? Karena budaya kerja itu diasumsikan bisa mendisiplinkan orang
ya kan, yang selama ini mau gampangannya itu untuk betul-betul diperhatikan dalam bekerja gitu, supaya nggak timbul kesulitan. Kan ini risk control assessment ini sebetulnya alatnya bagus gitu. Dan saya kira Bapak bisa tajam melihat di situ gitu, untuk terkait dengan risk operasional. Jadi fokus risk operasional itu, kalau Bapak fokus ke fraud, itu hati-hati juga nanti di dalam kaitan ke Basel 2, pilar 2. Ya. Kemudian kalau Bapak fokus ke Basel 2, pilar 1, berarti itu kan yang dihitung, yang kita hitung dari neraca gitu. Kita bisa lihat modal yang harus disiapkan untuk berbagai ekspansi kredit, kemudian pasar dan operasional. Itu Pak ininya yang saya sarankan. Karena ini sifatnya kualitatif, mungkin sentuhan pengalaman Bapak. Kemudian yang kedua, sarannya, di dalam penerapan Three Line of Defense, ya, memang saya mengamati ada juga pengaruh budaya gitu. Jadi ketika kita mengintroduce, kebetulan OJK sebetulnya mulai mengintroduce bank-bank untuk menerapkan Three Line of Defense di Indonesia ya. Kita bukan bicara bank asing gitu. Di Indonesia itu secara gencar kan mulai 2014. 2014 itu OJK sebagai lembaga yang baru berdiri waktu itu betul-betul menyarankan supaya bank-bank itu mengeksekusi Three Line of Defense itu. Tetapi di lapangan ternyata itu ada bias. Gitu. Biasnya itu silo. Jadi karena selama ini kerjanya sudah silo, ya kan. Nah, ketika dialokasikan kewenangan first line itu masuk risk taking unit, kemudian second line masuk di risk control, kemudian third line-nya masuk di risk assurance. Nah, di situ mereka menganggap, oh ini bagian kami aja, kami nggak mau sentuh yang lain gitu. Nah, ini kelirunya gitu. Artinya bukan keliru ya. Di eksekusinya itu terkendala oleh pemahaman kita di lapangan bahwa pokoknya yang third line nggak boleh ganggu yang second line. Yang second line, padahal nggak begitu. Padahal kalau saya selalu menyarankan kepada teman-teman itu seperti tarikan satu nafas gitulah. Jadi kalau kita bicara laba, capaian laba itu harusnya di waktu yang sama kita bicara sudah prudensialnya sudah ada di dalamnya gitu. Izin Pak Rozi, boleh saya tanggapi Pak? Ya, moga-moga. Ya, terkait dengan Three Line tadi itu Bapak benar sekali, karena makanya dikeluarkan Three Lines model yang tadi saya jelasin sempat. Ya. Jadi Three Lines of Defense itu oleh The Institute of Internal Auditor itu mereka ganti menjadi Three Line model. Ya. Jadi alasan mereka review salah satu yang Bapak sebutin tadi itu. Jadi masing-masing lini itu mereka silo, Pak. Ya. Jadi selain silo, kemudian juga bias tidak jelas fungsinya. Ada yang overlap. Ya. Nah, akhirnya dikeluarkanlah three line model gitu. Jadi mungkin kalau bank di Indonesia mau terapin, berarti jangan pakai lagi three line of defense, tapi pakailah yang model baru itu. Iya, model yang baru dikeluarkan di 2020 kemarin, Pak. Tapi overall konsep secara mirip sama, cuman interaksinya lebih kelihatan, tidak silo, tidak kotak-kotak antara lini 1, 2, 3 gitu Pak. Itu Pak Rozi. Makasih Pak. Bagus. Ya. Ya, itu di POJK 55. Ya. Kalau Bapak baca ya, yang tentang ECG, kemudian POJK 18 ya, tentang risk management. Ya. Itu di situ sudah diingatkan sebetulnya ya bagaimana penerapan manajemen risiko itu jangan sampai itu silo gitu. Ya, kalau itu silo itu nggak ketemu lagi gitu. Jadi memang saya melihat di lapangan itu banyak hal-hal yang seperti itu. Misalnya begini, kadang-kadang orang di third line of defense itu sebagai auditor misalnya. Nah mereka melakukan temuan dan temuannya itu nggak ada lagi yang memverifikasi gitu. Nah ini di satu bank BPD mereka membangun fourth line of defense. Jadi ada di third line itu mereka bangun fourth line of defense atau mereka bangun di third line of defense itu
kontrol. Jadi auditor itu ketika menemukan sesuatu temuan di lapangan, itu nggak bisa langsung dia katakan ini, dia harus divalidasi lagi. Di OJK sekarang nggak pakai itu juga, Pak. Jadi kadang kan gini kan, auditor itu kan seringkali kalau di bank-bank pemerintah kan seringkali itu dipakai oleh dirutnya untuk menghantam pihak-pihak yang nggak, ya ini kita bicara praktek kan Pak ya. Iya, Kita bicara praktek. Auditor itu kan di bawah dirut secara ketentuannya gitu. Nah itu kan kadang-kadang kalau dirut mau mementalkan salah satunya kan gampang aja gitu. Ya suruh auditor yang di bawah dia mengaudit direktorat itu ya kan. Nah itu ya seperti itu tuh coba di ini Pak, di apa namanya, diangkat juga gitu supaya penerapan POJK 18 dan 55 itu kan bagus sebetulnya POJK-nya. Tapi di lapangan kadang-kadang itu ada bias-bias. Nah ini Bapak yang pengalaman puluhan tahun di lapangan itu coba diangkat juga gitu. Nah, ini kesempatan analisis kualitatif itu yang saya kira bagus untuk iya ya. Jadi orang jadi ngeh gitu ya. Jadi nah itu yang saya kira saya mau fokus saran ke situ. Kemudian yang lain-lain saya kira sesuai dengan format, tinggal Bapak ikuti format yang ada. Cuma sekali lagi karena ini fokus pada RC SE, ya di dalam RC SE itu kadang-kadang ini yang faktor budayanya yang seringkali orang belum banyak menyinggung itu, budaya kerjanya. Saya kira gitu Pak Muklis. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rozi. Terima kasih Pak Rozi. Saya rasa sudah dicatat dengan baik ya oleh Pak Suryadi. Ya Pak. Untuk perbaikan-perbaikannya dan kebetulan juga sudah sejalan tadi mengenai tree line model tadi Pak. Jadi nanti Bapak tambahkan aja Pak. Kebetulan kan Bapak belum masukkan itu tree line model ya Pak. Sudah Pak. Oh sudah. Sudah. Cuma sorry, yang tree line model belum kan? Belum. Tapi karena baru kan belum. Tapi rupanya juga sudah ditangkap juga oleh Pak Rozi bahwa itu memang sudah berdasarkan pengalaman Pak Rozi juga sudah menjadi hambatan itu silo-silo itu, yang itulah yang dicoba dikurangi dengan tree line model ini kan Pak, sehingga nanti yang terbaru tahun 2020 itu Bapak masukkan aja Pak ke dalam tesis ini Pak. Oke Pak. Di perbaikan sementara saya sudah tambahin tabelnya, tapi penjelasannya secara detail saya belum lakukan Pak. Nanti saya tambahin Pak. Ya, jadi Bapak integrasikan aja walaupun dia baru, masukkan aja Pak. Gitu. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Nah kalau saya sih dari segi teknis aja Pak, dari segi teknis itu kita ini perlu kalau diibaratkan membuat sinetron gitu Pak. Itu kan alur ceritanya itu perlu jelas Pak. Ya Pak. Alur ceritanya, sistematika ceritanya itu perlu jelas. Sebetulnya saya sudah menangkap tadi bahwa jadi harus dimulai dari permasalahan kan Pak, permasalahan. Nah, apa permasalahan di Bank X ini gitu kan? Permasalahan di Bank X khususnya di consumer banking ya Pak ya? Divisi pinjaman konsumer Pak. Nah, divisi pinjaman konsumer di Bank X ini terkait dengan operational risk. Jadi ini Bapak perlu jelaskan gitu. Ini loh kejadiannya seperti ini gitu kan. Bapak uraikan gitu Pak. Jadi Bapak cerita Pak, Bapak cerita gitu. Bahwa ini kondisinya seperti ini. Kemudian dianalisis dengan metode RCSA ini gitu kan. Di mana risk controlnya, bagaimana proses selemahnya self assessment yang Bapak tadi bilang bisa ketemu, bisa nggak ketemu gitu kan. Nah, kemudian apa dampaknya gitu kan Pak? Apa dampaknya sehingga kalau ini proses RCSA ini diperbaiki, maka kejadian ini bisa menurun gitu Pak. Jadi saran saya itu Pak, jadi supaya
tesis itu jangan seperti buku gitu Pak. Seperti buku bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa. Tapi harus ada ini permasalahannya ini, lalu alat-alat penyelesaian ini nanti solusinya begini, kelihatan hasilnya gitu loh Pak. Ya Pak. Nah itu perlu Pak, karena itu bedanya buku sama tesis Pak. Kalau tesis kan cerita aja, bab 1 cerita tentang ini, bab 2 tentang ini, bab 3 tentang ini. Kalau tesis itu harus ada masalah yang di-solve gitu Pak. Masalah yang dipecahkan. Nah itu Pak. Jadi Bapak perlu jelaskan, kan ini nanti semua Pak, semua pokoknya Bapak nulisnya itu Pak. Jangan sampai orang baca dari depan ucapan terima kasih kayak apa kayak, jangan sampai orang bisa menduga ini Bang apa Pak. Iya. Pak, jangan sampai orang bisa menduga ini Bang apa. Jadi Bapak enak nulisnya gitu kan. Iya Pak. Maksudnya untuk menjelaskan kasus-kasus yang terjadi lemahnya operational risk tadi, Bapak bisa enak nulisnya gitu kan. Nah, sehingga nanti dengan adanya RCSA ini Bapak bisa lihat bahwa ini prosesnya di sini lemahnya. Nah, ini loh obatnya gitu kan. Nah, sehingga kelihatan pada tahun sekian, ini kan Bapak 5 tahun nih. 5 tahun. Pak. Jadi mungkin Bapak gambarkan di tahun awal seperti ini, kemudian prosesnya bikin makin baik seperti ini, akhirnya bisa menjadi lebih baik begini gitu loh Pak. Nah, jadi di rentang waktu 2005 sampai 2020 itu kelihatan bagaimana penerapan RCSA ini di divisi consumer banking itu bisa menekan operational risk. Nah, gitu loh Pak. Oke Pak. Saya rasa itu Pak dari saya yang perlu ditambahkan. Ya, terima kasih Pak Muklis. Ya Pak. Saya rasa ini sudah ini Pak, sudah baik ya Pak, baik sekali. Ya, Pak. Bahkan ini menimbulkan apa ya? Ya penyegaran lah Pak bagi kami pembimbing juga Pak, gitu kan, dalam hal tema, dalam hal style penulisan, ya kan, biasanya kuantitatif sekarang kualitatif. Ini menarik Pak, gitu, karena hidup ini bukan kuantitatif semua, gitu kan. Hidup ini rasanya banyak yang kualitatif deh Pak daripada yang kuantitatif gitu kan. Kenapa kok tesis skripsi kuantitatif semua gitu kan Pak? Kan nggak semua kita pakai angka ya waktu menyelesaikan masalah itu kan. Justru ya, dengan verbal, dengan bahasa itu banyak masalah selesai, betul nggak Pak? Iya Pak. Kenapa harus kuantitatif terus gitu kan? Nah, jadi kalau saya juga nggak harus merubah Bapak dari kualitatif ke kuantitatif, cuma secara narasi Bapak bisa jelaskan bahwa ini loh dengan penerapan RCSA ini bisa operational risk turun. Nah nanti kaitkan ke modal Pak. Nah, jadi modal yang diperlukan untuk operational risk itu bisa turun gitu loh Pak. Nah tadi kan Pak Rozi bilang dikaitkan ke modal. Jadi kelihatan gitu. Nah kira-kira dari saya seperti itu Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Muklis. Ya saya rasa ini bisa segera dilanjutkan penulisannya Pak, sehingga bisa secepatnya selesai Pak. Kami sangat senang kalau mahasiswanya bisa cepat selesai nih. Insya Allah Pak. Amin Pak. Silakan nih, terima kasih juga kepada Pak Sparta yang tentunya Pak Sparta ini walaupun ini Pak, jangan dikira loh Pak Sparta ini di IBS ini sama waktu di bank nggak kalah sibuknya loh Pak. 24 jam tuh kerjanya Pak. Jadi kalau bimbing yang seperti ini berat juga Pak Sparta nih. Saya yakin. Iya. Ya, benar Pak. Jangan dikira sama Bang dia ini lebih santai loh Pak. Iya. Menghadapi asesor kita mau akreditasi, aduh, benar-benar nggak kalah Pak sama kerja di Bapindo. Iya. Iya bener loh Pak. Iya. Bapak lebih sibuk lagi, lebih sibuk kali Pak ya. Iya kalau Bapak lihat prosedur akreditasi itu Pak, waduh Pak, yang namanya kita tiap hari kita rapat tuh Pak, ada akreditasi. Ya Pak Sparta, silakan Pak Sparta. Terima kasih Pak Muklis sama Pak Rozi ya. Jadi ke Pak Suryadi ya. Memang di latar belakang Pak itu sudah menjelaskan ya, menjelaskan mengarah kepada identifikasi masalah ya.
Jadi yang paling utama itulah di situ Pak sudah menjelaskan bahwasanya di bank tempat Bapak bekerja itu ya, meskipun sudah menerapkan CSA itu, tetapi kan masih ada juga menimbulkan kerugian ya. Risiko personal Ya, Pak. masih tetap ada gitu. Tapi kan nama risiko personal, nama risiko dunia ini nggak bisa dinolkan Pak ya. Hanya bisa Betul, Pak. dikurangi. Jadi Betul. apakah ada pengurangan atau tidak itu masalah utamanya. Dan kalau belum berkurang itu apa masalah yang terjadi ya. Nah itu juga nanti Bapak perlu perhatikan juga masukan dari Pak Muklis yang melalui cerita itu. Jadi mungkin di perumusan masalah itu Pak mempertegas dalam bentuk satu pertanyaan ya, dalam bentuk statement pertanyaan, menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab di dalam bab 4 analisis itu. Ya, siap Pak. Ya, jadi itu harus jelas Pak ya. Jadi memang sudah saya rasa Bapak lebih detail. Saya terutama untuk membimbing Bapak itu saya pertama peran saya itu mengarahkan sistematika ya. Yang kedua mengarahkan konten isi setiap sistematika itu. Jangan lepas dari alur berpikir sistematis ya. Ya, Sehingga sedangkan konten kreasi Bapak untuk menulis kemudian kreasi Bapak untuk menambah sumber-sumber informasi banyak, bagi saya itu nggak saya halangi ya. Bagi saya itu kebebasan Bapak untuk nulis, saya nggak mau ulang, harus sekian halaman, saya nggak mau seperti itu ya. Harus singkat, saya nggak mau seperti itu. Biarkan aja mahasiswa itu punya kreasi dalam melatih menulis ya. Karena di samping bersistematis juga dalam sintesis itu juga melatih mahasiswa juga dalam mengungkapkan permasalahan dalam bentuk tertulis ya, tulis sistematis itu penting. Maka halaman tidak pernah saya jadikan permasalahan kecuali komposisinya. Komposisinya misalnya halaman di bab 2-nya banyak, tapi di bab 4 sedikit, itu perlu aja juga jadi pertimbangan. Jadi di dalam Pak Ruzi itu benar juga, nanti pada saat juga Pak menyinggung masalah kecukupan modal dalam dalam mengcover ya potensi risiko yang terjadi. Apakah siap nggak dananya? Meskipun secara kualitatif sajikan juga potensi kecukupan modal dari perbankan itu dalam analisis, terutama analisis nanti Pak ya, analisis itu siapkan juga. Dan juga ini menarik nih Pak Peruzi ini ya. Jadi dalam karena saya itu berfokus pada preventif ya. Jadi tidak hanya dalam analisis nanti Bapak mungkin juga benar juga Pak Ruzi, jangan melihat ke toolnya aja, cuman lihat budaya kerjanya ya. Di sistem tool sudah bagus ya, perangkat kebijakan dari sistem dari manajemen risiko itu sudah bagus ya, perangkat bagus, tapi akan ke dalam masalah budaya kerja seperti tadi itu dalam mendeteksi potensi itu kadang mereka kurang cermat dan nggak mau bekerja detail ya, dan mereka cepat sekali menjudge ini bagus sebagainya. Jadi perlu juga ada bagaimana mengontrol budaya kerjanya supaya tidak mengganggu dalam implementasi RCA itu yang sehingga bisa menurunkan operating risk-nya gitu, di perusahaan itu. Sehingga itu perhatian nanti Pak tambahkan nanti Pak ya mungkin Bapak harus sajikan juga di bab 2-nya, nambahkan nanti di analisis juga disinggung juga masalah budaya kerja itu. Ini sebenarnya apa yang disebut oleh Pak Rozi ini sebenarnya kemungkinan hasil yang akan diperoleh Pak Suryadi nanti ya. Saya rasa demikian. Jadi Pak Suryadi mungkin arah ke situ juga itu. Pada saat menemukan hasil ternyata ini pasti ketemu masalah budaya kerja juga ya. Betul, Dan Pak. juga nanti juga mengenai three lines of defense itu memang implementasi juga agak terganggu dengan budaya kerja juga ya. Sehingga itu terutama masalah silo itu, masalah hanya mikirin bidangnya sendiri, timnya sendiri, tak memikirkan integrasi dengan bidang-bidang lain ya. Nah itu juga penting Bapak sampaikan juga nanti, terutama nanti di dalam analisis hasil itu sampaikan juga, sehingga yang disebutkan tadi three lines model itu mungkin Bapak mungkin bisa lebih berpedalam sedikit Pak di bab teori ya. Three lines model untuk mengatasi dari kelemahan three lines of defense itu ya. Dan apa aja yang diatasi oleh three lines model itu ya, itu perlu disampaikan nanti digunakan untuk analisis di bab 4 ya, bab 4 itu. Iya Pak. Itu aja Pak. Pak Sparta boleh nanya Pak?
Iya, boleh Pak. Nanti di bab 4 itu Pak, saya boleh compare dengan literatur juga Pak? Oh iya betul. Boleh Pak ya? Untuk literatur sama kebijakan Pak, kebijakan, jadi literatur sama kebijakan dibuat oleh di perbankan itu. Betul. Sama dengan fakta yang Pak temukan. Fakta Pak temukan itu dilihat bagaimana melakukan implementasi AI itu, kemudian bagaimana teorinya, dan Bapak coba melakukan simulasi nanti bisa, kalau bisa simulasinya yang sesuai dengan idealisnya seperti apa. Oke Pak. Jadi artinya boleh di bab 4, bab 5 itu terkait dengan literatur. Bab 4 Pak, bab 4 aja, bab 5 kan kesimpulan. Iya, bab 5 kesimpulan aja, hasil. Bab 4 ke bab 5 kan cuman paling 3 halaman lah, udah kesimpulan hasil yang ringkas yang untuk menjawab permasalahan penelitian Bapak itu. Oke Pak. Udah sangat singkat sekali. Jadi yang perlu dituntut sense of praktek Bapak di sama perbankan dari bab 4 itu nanti Pak. Bagaimana Pak melihat fenomena yang ada, menganalisisnya dan mengkaitkan dengan teori sama kebijakan-kebijakan di perbankan, di bank Bapak bekerja itu. Dan juga fakta apa yang menghambat di praktek itu di lapangan, seperti salah satunya budaya kerja disebutkan oleh Pak Ruzi tadi ya. Jadi itu masalah silo juga itu. Itu. Iya Pak Suparta. Ya mohon maklum Pak nanya karena udah 30 tahun lebih nih Pak, udah nggak pernah kuliah lagi Pak. Oh iya. Iya Pak, nggak apa-apa. Saya juga dulu Pak, waktu saya kuliah S2, 10 tahun saya lulus dari S1 kuliah S2. 10 tahun saya lulus S2 kuliah S3. Jadi memang 10 tahun itu sesi dengan pengalaman praktek. Memang seperti itu harusnya Pak. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Bagus Pak itu Pak. Daripada Pak langsung S1, S2, S3, itu kurang, sennya kurang Pak, terhadap praktek itu kurang. Ya. Iya Pak. Saya umur 27 udah doktor, itu dokter tuh nggak tahu apa-apa itu ya. Dia lugu sekali dengan masalah praktek itu. Itu kan Pak anaknya Henry Yosodiningrat kan baru saya baca di Tikom. Dokter ilmu hukum baru umur 24 apa? Iya, itu jadi dia kalau bicara hanya teori itu Pak, nggak tahu teori Pak. Kalau praktek tahu masalah hasil akhir. Jadi itu membedakan punya Bapak dengan tesis yang kualitatif Pak Muklis itu belum selesai. Kalau kualitatif itu dia melihat hasil Pak Muklis ya, hasil akhir. Sedangkan Bapak Suradi melihat prosesnya Pak, mulai dari awal sampai itu bedanya. Jadi proses maka ada sen di situ, ada bisa menjelaskan fenomen praktek itu lebih bagus ya. Memang kalau teori kualitatif disebutkan oleh Pak Ruzi tadi memang kaya dengan sen yang ada. Kalau di kualitatif begitu tahu hasilnya dia bingung, ada apa, dia bingung menjelaskannya. Itu jadi. Itu Pak mungkin saya sampaikan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya rasa Pak Suryadi sudah mendapatkan banyak masukan ya Pak dari kami bertiga. Jadi nanti kan di bab selanjutnya mungkin perlu deskripsi objek penelitian belum ada ya Pak ya? Di bab 4 Pak. Nah ya, itu kan nanti kan Bapak jelaskan ya, bisnis kredit consumer itu kira-kira berapa besarnya, berapa besar dari bagian bisnis Bank X keseluruhan, kemudian bagian-bagian yang menangani itu di bagian mananya risiko operasional itu muncul gitu kan Pak? Iya Pak. Kemudian nanti data-datanya saya rasa Bapak bisa tampilkan itu Pak, hasil RCSA selama beberapa tahun ini seperti apa, kemudian risk kompositnya kan ada indeks Pak ya, berapa skornya selama 5 tahun ini. Dengan demikian nanti bisa ada data yang kelihatan bisa kita pelajari Pak. Itu Pak. Oke Pak. Ya, saya rasa itu dari kami semua dan waktunya sudah tepat sekali ini 1 jam kita. Dan kita bisa akhiri ya Pak, dan Bapak bisa kami bertiga memutuskan untuk merekomendasikan Bapak untuk segera melanjutkan proposal ini sehingga segera menjadi tesis, kemudian segera juga Bapak bisa lulus dari program MM ini Pak. Terima kasih banyak Muklis. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sparta, Pak Rozi. Iya, sama-sama Pak Suradi. Sama Pak. Iya. Ya, kita bisa akhiri ya Pak. Oke Pak, silakan Pak. Boleh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Rozi, Pak Muklis dan Pak Sparta pindaling ya Pak. Ya, Ya, terima silakan. kasih. Ya, masuknya berikutnya ya. Ya. Iya Pak. Terima kasih. Saya izin live ya Pak. Ya, Ya. terima kasih Pak Suryadi. Terima kasih sama-sama Terima Pak kasih Muli. Pak Rozi, Pak. Yo, sama ya.